Misteri Dwaraka. Kapan dan bagaimana Dwaraka tenggelam? Dwaraka, kota Sri Krishna yang merupakan pengikut seluruh dunia, tenggelam di laut setelah 36 tahun perang Mahabharata. Semua Yadawa termasuk Sri Krishna terbunuh bahkan sebelum Dwaraka tenggelam ke laut. Akhir dari Dwaraka dan kematian seluruh Yadawa termasuk Krishna dikarenakan dua faktor. Yang pertama adalah kutukan yang diberikan kepada Sri Krishna oleh Ratu Gandhari. Dan yang kedua adalah kutukan yang diberikan oleh Sages kepada putra Krishna yaitu Samba. Berikut akan saya jelaskan kedua peristiwa ini secara rinci. Setelah berakhirnya perang Mahabharata, ketika Yudhishthira dimahkotai, Gandhari ibu dari Kaurawa mengutuk Sri Krishna bahwa dengan cara yang sama pula semua dinasti Yadawa akan hancur dan Krishna akan melihat sendiri kematian semua putranya. Setelah itu, pada saat yang sama, setelah perang Mahabharata ketika tahun ke-36 dimulai, berbagai jenis ketidaknyamanan mulai terjadi. Suatu hari Maharesi Wiswamitra, Kanwa, Dewa Sri Narada pergi ke Dwaraka. Di sana para pemuda Yadawa, terutama anak Sri Krishna, ingin bercanda dengannya. Samba putra Krishna memakai rompi wanita dan berjalan menuju Resi Wiswamitra dan berkata bahwa wanita ini sedang hamil. Lalu apa yang akan terjadi pada rahimnya? Lalu semuanya tertawa lepas. Ketika para resi melihat bahwa para pemuda ini menghina mereka, mereka menjadi marah dan mengutuk. Putra Sri Krishna ini akan melahirkan palu besi untuk menghancurkan Krishna dan seluruh Dwaraka. Mereka semua sekeluarga akan saling membunuh dengan menggunakan palu besi tersebut. Dan hanya Sri Krishna dan Balarama yang akan bertahan. Dan seluruh Yadawa akan hancur termasuk semua keturunan Krishna. Ketika Sri Krishna mengetahui hal ini, dia berkata bahwa hal ini memang benar dan pasti akan terjadi. Setelah itu, di hari kedua setelah Samba melahirkan palu besi sesuai dengan kutukan sang resi, ketika Raja Ugrasena mengetahui hal ini, dia mencuri palu tersebut dari Samba dan membuangnya ke laut. Kemudian Raja Ugrasena dan Sri Krishna membuat peraturan baru bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak ada pesta yang akan menyiapkan minuman keras di rumahnya. Tidak hanya itu, siapapun yang membuat minuman keras secara diam-diam juga akan diberi hukuman, yaitu hukuman mati. Mendengar hal ini, Dwaraka memutuskan untuk tidak membuat minuman keras. Setelah ini, pembalasan yang mengerikan mulai terjadi di Dwaraka. Setiap hari badai mulai bergerak, tikus begitu membesar, dan semua putranya mulai menentang ayahnya yaitu Sri Krishna. Pada saat itu, kutukan Gandhari kepada Krishna mulai terasa. Saat itu terjadi perselisihan antara Satyaki dan Kitawarma saat membahas perang Mahabharata. Satyaki marah dan memenggal kepala Kertawarma. Hal ini menyebabkan perang timbal balik di antara mereka. Dan mereka terpecah menjadi beberapa kelompok dan saling membunuh. Semua Yadawa termasuk putra Sri Krishna, Pradyumna dan temannya Satyaki tewas dalam pertempuran ini. Hanya Babru dan Daruka yang tersisa. Setelah kehancuran Yadawa, saudara laki-laki tertua Krishna, Balarama, duduk di pantai dan berkonsentrasi menyerap ke dalam dewa. Jadi Balarama yang merupakan reinkarnasi dari Sesnat meminta berkat kepada Sri Krishna lalu kembali ke kayangan. Suatu hari setelah Balarama meninggalkan tubuhnya, Sri Krishna sedang berbaring dalam posisi meditasi di bawah pohon pepal. Seorang pemburu bernama Jara datang ke sana untuk memburu rusa. Ia melihat kaki Sri Krishna yang sedang berbaring sebagai mata rusa.
Ia pun menembakkan panahnya ke kaki Sri Krishna karena ia mengira bahwa itu adalah mata rusa. Ketika ia hendak mengambil rusa yang telah dipanahnya, ia menyesal karena itu adalah kaki Sri Krishna. Ia pun meminta maaf kepada Sri Krishna. Kemudian Sri Krishna meyakinkannya bahwa ini bukan kesalahannya, ini dikarenakan dosanya di masa lalu. Jara pun lega mendengarnya, lalu pergi dari sana. Lalu Sri Krishna pun kembali ke asalnya, yaitu Vaikunta, alam Dewa Wisnu. Kini tugasnya di bumi telah selesai. Setelah itu Daruk pergi ke Hastinapura dan memberitahu bahwa seluruh Yadawa sudah hancur termasuk Balarama. Krishna mereka telah tiada. Pandawa sangat sedih mendengarnya. Arjuna segera berangkat ke Dwaraka dan menemui ayah dan ibu Basudewa. Saat Arjuna sampai di Dwaraka, ia sangat sedih melihat pemandangan di sana. Melihat mereka menangis, Arjuna pun ikut menangis. Setelah melihat Arjuna, Basudewa ayah Krishna menyampaikan pesan Sri Krishna kepada Arjuna dan berkata bahwa Dwaraka akan tenggelam di laut. Jadi bawalah semua penduduk Dwaraka bersamamu, Arjuna. Setelah itu Arjuna meminta Daruk memanggil semua menteri. Begitu para menteri datang, Arjuna berkata bahwa saya akan membawa semua warga Dwaraka ke Indraprastha. Karena Dwaraka akan segera tenggelam, Arjuna berkata pada para menteri bahwa setiap orang akan berangkat ke Indraprastha pada hari ke-7 mulai hari ini. Jadi Anda harus segera mempersiapkannya. Semua menteri segera mengikuti perintah Arjuna. Keesokan paginya Arjuna melakukan ritual terakhir dari semua keturunan Yadawa yang terbunuh. Setelah itu pada hari ke-7 Arjuna membawa keluarga Sri Krishna dan semua penduduk pergi menuju Indraprastha. Itu mereka semua pergi. Kota Dwaraka tenggelam di laut dan semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Nah sahabat, sekian akhir kisah Dwaraka dan kematian dari Sri Krishna. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dan ingat tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari channelku ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.